Hai sahabat estetika, kembali lagi bersama saya Milka Adriani di konten Estetalk. Tirta Ningtyas Salivia Putri Sutaji, lahir pada 24 Januari 1999, tercatat sebagai alumni Strata 1 pada program Studi Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Ia merupakan wisudawan terbaik 3 pada tingkat universitas pada wisuda periode September 2020 lalu. Selain berprestasi dalam bidang akademik, Tirta Ningtyas selama satunya juga aktif dalam berorganisasi. Ia bergabung di LPM Estetika FBS UNM yang saat itu menjabat sebagai pemimpin redaksi pada periode 2018 hingga 2019 lalu. Perempuan yang akrab disapa Tirta ini sedang menjalani kuliah S2 di bidang linguistik, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP. Wah, keren banget nih Kak Tirta. Kira-kira gimana sih cara Kak Tirta bisa mencapai itu semua? Sahabat penasaran bukan? Sekarang kita sudah terhubung nih dengan Kak Tirta. Halo Kak Tirta, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Gimana Milka, sehat? Alhamdulillah sehat juga Kak. Ya, ngomong-ngomong, sekarang aktivitas Kak Tirta sekarang apa sih Kak? Aku lagi sibuk S2, kebetulan kemarin dapat beasiswa di UGM. Ya Kak, ngomong-ngomong, sahabat di rumah pastinya penasaran nih Kak, apa sih yang membawa Kak Tirta sehingga bisa menjadi mahasiswa penerima program LPDP sekaligus alumnus terbaik universitas, dan hal-hal apa aja sih Kak yang Kakak lakuin sekarang hingga bisa untuk menempuh semua itu hingga sampai di titik sekarang. Nah, berbicara mengenai mahasiswa terbaik tingkat universitas dan juga sebagai alumni estetika, gimana sih cara Kak Tirta untuk memanage itu semua, baik dari segi akademik, segi organisasi, sehingga keduanya bisa berjalan dengan baik Kak Tirta? Gimana nih Kak? Mungkin Kak Tirta bisa share agar sahabat estetika di rumah bisa tahu Kak. Sebenarnya aku mau ralat dulu ya, jadi aku bukan terbaik 1, tapi saya terbaik 3 di periode September 2020 kemarin. Nah, untuk gimana bagi waktu antara akademik sama organisasi sendiri, yang pertama kita harus tahu our own priority. Jadi prioritasnya tuh yang mana duluan. Kalau misalnya kemarin kan kebetulan kalau LPM Estetika kan ngeliput-ngeliput nih ya, banyak-banyak gitu. Jadi kita lihat dulu apakah saya perlu banget masuk di kelas ketika ada 2 hal itu, misalnya liputan dan kelas. Apakah saya perlu banget masuk kelas pada saat itu, atau saya perlu banget dibutuhkan di liputan ini. Kalau misalnya saya liputan ini nggak datang ke sana, apakah liputannya bakalan jalan? Atau kalaupun saya nggak masuk di kelas untuk ini, apakah nilai saya berpengaruh? Itu penting banget untuk dipertimbangkan. Jadi ada beberapa waktu juga ketika saya memang harus turun ke lapangan buat meliput, di situ juga dipertimbangin, oh saya di mata kuliah ini masih punya nih kehadiran berapa persen, masih bisa 1 kali alfa misalnya. Tapi di situ juga nggak serta-merta ketika kita udah bolos nih 1 kuliah buat meliput, terus habis itu kita udah buyar nih, kita nggak tahu apa-apa tentang mata kuliah tadi, enggak dong. Nah, di situ kita harus kejar juga di mata kuliah yang 1, dan jadi makanya kita punya balance antara organisasi sama akademik kita sendiri.
Hmm, gitu. iya, sepakat sama Kak Tirta. Jadi kita tuh harus memanage waktu dengan baik dan kita juga harus memperhatikan nih Kak, yang mana lebih krusial dan kita harus menyamaratakan keduanya agar itu semuanya balance dan bisa berjalan dengan baik. Sepakat banget dengan Kak Tirta. Nah, Kak Tirta kan juga sebagai salah satu alumni estetika sekaligus pemimpin redaksi. Saat itu apa sih Kak yang memotivasi Kak Tirta sehingga ingin bergabung di LPM Estetika Kak? Jadi kebetulan, bukan kebetulan juga sih, emang saya sendiri punya beberapa goals untuk ketika saya menempuh pendidikan kuliah. Jadi lembaga gitu. Tapi mana lembaga yang bisa saya atur sendiri. Jadi maksudnya bukan lembaga yang menekan, menitik beratkan, oh ini harus lembaga nomor 1 nih. Dan saya juga bisa yang tadi itu bisa dapat balance antara akademik sama lembaga saya. Dan ketika itu estetika hadir nih bilang tentang liputan, dan kebetulan memang waktu SMA basic saya sendiri itu udah di pers. Jadi di SMA juga saya gabung di pers sekolah, sama juga ada satu lembaga Muslim di dalam juga sebagai media komunikasi dan informasi. Dan di situ saya rasa oh ini mendukung untuk di CV saya. Jadi dari awal itu sudah ada plan sendiri. Oh ini yang mendukung loh buat CV saya sebelumnya. Dan oh ini loh yang bisa mengembangkan buat ini. Ini loh skill yang saya butuhkan. Dan salah satu saya yang sangat butuhkan di situ adalah LPM Estetika waktu itu. Dan untuk kemungkinan juga saya bergabung sama beberapa lembaga lainnya. Ada UKM kampus juga saya masuki satu. Tapi waktu itu saya mikir, oh saya nggak bisa untuk manage waktu yang di sana. Jadi mau nggak mau saya harus memilih antara satu lembaga ini atau yang lainnya. Jadi saya memilih estetika waktu itu. Itu Milka. Jadi Kak Tirta emang backgroundnya itu basicnya adalah di pers ya Kak sejak SMA. Jadi Kak Tirta lebih memilih untuk masuk terjun di dunia pers gitu Kak ya? Iya. Dan lagi di sini pers kan dari awal memang dia adalah lembaga independen, dan saya adalah tipikal orang yang memang tidak bisa untuk bergantung ke satu sisi seperti itu. Dan itu yang membuat saya, oh ya berarti memang saya harus ke pers nih, harus lanjutin karirnya juga ke pers, kayak gitu. Makanya lebih memilih ke masuk di estetika. Nah, keren banget Kak. Nah, selama Kakak bergabung nih dalam organisasi, apakah nilai akademik Kakak itu sempat terganggu atau lancar-lancar saja sih Kak? Kebetulan ada satu mata kuliah waktu itu, kalau nggak salah itu sekitaran semester 5, tapi ya memang lagi sibuk-sibuknya ya sekitar semester 5-6. Ada satu mata kuliah itu saya dapat B. Mungkin kalau teman-teman bilang lalu dapat B aja, tapi menurut saya waktu itu dengan target yang sudah saya susun, sebenarnya B itu tidak di luar dari rencana saya. Saya juga memperhitungkan kok ada beberapa mata kuliah, oh mungkin saya bakalan dapat B. Tapi ternyata ada satu mata kuliah yang dimana saya sudah melakukan maksimal, ternyata saya justru dapat B di situ. Nah di situ harus saya cari lagi nih, saya kurangnya di mana. Apakah kemarin saya miss di UTS-nya, atau miss di finalnya, atau miss di tugasnya. Di situ baru saya perbaikin lagi. Sebisa mungkin kan kuliah lembaga itu lebih dipikirin lagi buat ningkatin IPK itu. Gitu. Jadi ada satu mata kuliah ya Kak yang dapat B, tetapi dari nilai yang B itu Kakak bisa mengevaluasi diri supaya kedepannya lebih mampu memanage waktu dan lebih bisa mendapatkan yang terbaik, karena yang datang buruk itu pasti ada penggantinya ya Kak. Terus gimana tanggapan Kakak? Iya. Nah, Kak, terus gimana nih tanggapan Kakak seandainya Kakak menemui orang yang berpikir bahwa organisasi itu adalah bukanlah hal yang penting, Kak?
Dan ilmu dan IPK yang tinggi adalah hal yang paling patut dan mutlak kita miliki di bangku perkuliahan. Jadi orang yang menganggap organisasi itu tidak penting, gimana sih tanggapan kakak untuk orang-orang yang seperti itu, Kak? Gak jarang ya sebenarnya orang-orang berpikiran seperti itu. Bahkan pun adik saya pun berpikir seperti itu. Kayak yang penting kan kita perlu akademik aja gitu. IPK bagus kan pasti juga bagus. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, nggak semuanya kita dapat di bangku perkuliahan, teman-teman. Ada beberapa soft skills yang memang kita dapat ketika kita organisasi apapun itu. Jadi bukan cuma estetika aja, bahkan kalau kita masuk HMPS, HMJ, BEM, Maperua, dan lembaga-lembaga lain di kampus, itu sangat mendukung perkembangan soft skill yang kita dapat. Karena ketika saya sudah mendapatkan gelar sarjana ya, yang ditanya duluan ketika interview kerja, ataupun interview beasiswa pun, atau interview melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang ditanyakan terlebih dahulu adalah kamu sudah berorganisasi sampai mana? Itu untungnya yang sudah saya perhitungkan dari awal. Andai saja waktu itu saya berpikir sekian aja, saya perlu cari IPK 4 aja. Sampai sekarang mungkin saya nggak bisa dapat ini. Dan saya bersyukur sampai sekarang saya fokus di dalam satu lembaga, meskipun nggak banyak, setidaknya saya mendapatkan beberapa soft skill. Pertama, contohnya adalah sekarang saya mungkin bisa ngomong di depan banyak orang. Kalau misalnya saya memilih hanya di dalam kelas saja, mungkin presentasi pun saya agak terbata-bata gitu. Tapi dengan berorganisasi ternyata saya bisa membuka pikiran saya bisa meningkatkan skill berbicara saya mungkin di depan umum, dan itu sangat membantu ke depannya. Kayak gitu. Jadi ketika saya bertemu dengan orang-orang seperti itu, saya memberitahukan bahwa saya nggak ada apa-apanya loh sebenarnya tanpa organisasi, saya nggak ada apa-apanya juga tanpa berlembaga. Akademik penting, tapi ada yang penting juga yang harus diimbangi, yaitu dengan berorganisasi, bertemu orang banyak, seperti itu. Iya, sepakat sama Kak Tirta. Memang Kak, berorganisasi mungkin dianggap sepele, tapi itu adalah hal yang apa ya Kak, goals yang luar biasa Kak. Karena hal-hal kecil saja saya pribadi ketika bertemu dengan guru misalnya, dia tuh selalu bertanya bukan hanya tentang akademik, tapi dia bertanya, kamu masuk HMPS nggak? Masuk BEM nggak? Gitu-gitu Kak. Jadi hal-hal sederhana itu bisa menjadi hal-hal yang besar Kak gitu. Nah, selanjutnya Kak, berhubung nih Kak Tirta sebagai narasumber kita yang kece sedang berada di Jogja dalam rangka melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Nah Kak, beberapa kampus atau wilayah yang ada di Indonesia kan sekarang sementara lockdown nih Kak. Kalau di Jogja sendiri kondisi perkuliahan Kakak gimana di UGM? Apakah juga lockdown atau seperti apa Kak? Hybrid ya, jadi ada yang daring, ada yang luring. Makanya kemarin saya sendiri memutuskan, oh ya udah mendingan sepertinya harus luring aja deh, ikut luring. Jadi saya ke Jogja. Sampai di sini ternyata jalan 1 minggu, 2 minggu udah mulai Omikron tinggi-tingginya, dan beberapa dosen juga positif, dan saya sendiri sehari sempat positif, dan kemarin hari terakhir isoman juga. Jadi mau nggak mau ya, namanya juga keadaan dunia juga, ini bukan cuma kita aja nih, bukan cuma Indonesia aja, bukan cuma Jogja aja. Mana sekarang, dan kebetulan UGM kemarin juga lockdown sama UNM, lockdown, dan kita lockdown sampai UTS. Jadi tes baru lihat lagi keadaannya gimana, mau apakah bisa daring atau bisa luring ataukah masih harus daring. Tapi memang di UGM luring karena dari pengalaman beberapa semester sebelumnya, menurut dosen-dosen katanya kurang efektif kalau daring.
Iya Kak, memang kondisi sekarang sangat apa ya Kak, sedang tidak seimbang dan penyakit itu sangat mudah untuk masuk dan kita harus semoga Kak Tirta senantiasa sehat, semoga selalu sehat dan kuliahnya lancar di sana Kak, amin. Kemudian kan Kak Tirta nih sebagai salah satu penerima beasiswa LPDP kan Kak. Nah, Kakak saat itu setelah lulus sarjana S1, apakah Kakak langsung mendaftar beasiswa LPDP atau gimana Kak nih? Kemarin setelah lulus S1, saya sendiri sebelum lulus ya, saya bertekad sama diri saya sendiri. Ketika saya lulus nanti, saya setahun perlu mengamalkan ilmu yang saya dapat. Kalaupun saya harus bekerja, saya harus menyumbangkan ilmu yang saya dapat selama berkuliahan selama 1 tahun. Jadi saya memang berfokus untuk kerja pun ambil apa yang bisa menyumbangkan skill saya. Jadi bukan belajar skill baru, kan ada nih yang kayak kerja kita perlu belajar skill baru. Ada juga kerja yang memang menyumbangkan skill kita sendiri. Waktu itu saya memilih untuk mengajar private. Karena skill saya kan bahasa Inggris nih. Berarti yang harus saya sumbangkan ya skill bahasa Inggris saya nih. Setelah itu saya memilih memang untuk ngikut semua relawan. Jadi apapun relawan yang ada terbuka, saya daftar. Karena dengan seperti itu saya merasa ilmu saya yang saya cari kemarin itu buat apa sih sebenarnya? Kalau bukan buat dibagikan ke orang lain. Nah, karena itu setahun memang saya sudah buat perjanjian juga sama orang tua saya. Setahun saya harus fokus dulu ya membagikan ilmu saya sendiri. Nanti setelah itu baru saya fokus lagi apakah saya perlu melanjutkan karir ke hal yang lebih serius misalnya, atau haruskah melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan alhamdulillahnya kemarin tepat 1 tahun pun setelah saya yudisium, jadi sekitaran bulan Juni LPDP buka untuk beasiswa S2 dan S3 di bulan Juni sampai ya di 2021 ya. Nah, di situ saya juga daftar, saya udah pikir udah cukup deh, sepertinya saya udah membagikan ilmu, udah nggak ada yang bisa dibagikan lagi nih, waktunya untuk belajar kembali. Dan di situ saya coba untuk daftar LPDP dan alhamdulillah lolos dan sekarang di UGM deh. Oh iya Kak, jadi Kakak kemarin setelah strata 1 mengajar les private selama 1 tahun, kemudian mendaftar di LPDP gitu kayak Kak. Nah semoga nanti juga adik-adiknya bisa mengikuti karir Kakak, amin. Amin. Nah Kak, berapa lama sih Kakak mempersiapkan berkas-berkas untuk pendaftaran beasiswa LPDP ini Kak? Setahun. Jadi saya benar-benar menyiapkan semuanya dari setahun. Jadi waktu lulus pun saya memang bilang saya mau menyumbangkan ilmu yang saya dapat, tapi nggak tiba akal juga nih daftar LPDP. Dari awal memang sudah dipersiapkan. saya butuh ini untuk saya butuh TOEFL untuk daftar S2 nanti. TOEFL berapa tahun sih anunya? TOEFL dia butuh dia bisa berlaku sampai 2 tahun. Berarti saya kalau ambil tahun sekian, 2 tahun ke depan masih berlaku. Saya TOEFL, tes TOEFL, terus TPA juga. Di situ sambil ngajar-ngajar juga kan. Nah, gajinya tuh dimasukin tuh tadi, kalau bukan ke relawan, masuk ke bagian tes. Jadi ketika LPDP udah buka programnya, UGM juga udah program, jadi LPDP sama UGM-nya saya daftar bersamaan. Mereka udah buka program, di situ saya udah siap nih. Apapun yang dibutuhkan. Jadi saya udah siapkan TOEFL udah ada, TPA udah ada. Jadi di situ tinggal mempersiapkan esainya aja sama personal statement dan sebagainya. Seperti itu. Jadi lumayan sih kalau saya sendiri setahun waktunya. Tuh. Iya, lumayan lama ya Kak. Berarti kita kalau mau daftar LPDP itu memang harus mempersiapkan dengan matang kan ya Kak. Terus
Kak, kan tadi udah disinggung nih, ada TOEFL, ada TPA. Nah, mungkin kakak bisa menjelaskan lebih rinci apa saja syarat tertentu untuk menerima beasiswa LPDP ini. Apakah ada syarat IPK atau bahkan mengenai nilai TOEFL itu sendiri, Kak? Iya, untuk di LPDP sendiri kan ada berbagai ini ya, ada berbagai jalur. Tapi untuk yang reguler sendiri itu dia 500 TOEFL untuk dalam negeri, 550 untuk luar negeri. Dan ini harus TOEFL-nya resmi yang ada di websitenya ITS itu lembaganya. Jadi TOEFL-nya ITP resmi bisa juga pakai IELTS, tapi kebanyakan teman-teman pakai TOEFL. Tergantung sama negara tujuannya masing-masing. Terus ada essay assessment, itu kita disuruh untuk menuliskan kontribusi apa yang sudah kita lakukan. Berkas-berkas lainnya nggak terlalu banyak, mungkin ya hanya beberapa tambahan aja. Kalau misalnya teman-teman sudah ada kampus yang diterima, mungkin butuh LOA, tapi ada juga jalur non LOA, tergantung jalurnya masing-masing lagi. Tapi mungkin yang bikin susah itu teman-teman bakalan perlu tes TOEFL, apalagi TOEFL yang lumayan ya. Kalau misalnya kita tes TOEFL kan nggak bisa ujuk-ujuk langsung tes TOEFL dapat 500 gitu kan, meskipun pun basicnya di bahasa Inggris, pasti kan butuh yang kayak kayaknya perlu nih belajar dulu baru tes TOEFL. Itu yang teman-teman agak kurang perhatikan. Jadi teman-teman berpikir kalau saya tes TOEFL gini kayaknya bisa langsung dapat 500. Kalau pede sih nggak apa-apa, tapi kalau saya sendiri kemarin nggak pede, jadi harus belajar dulu. Gitu. Untuk persiapan lainnya mungkin lebih banyak ke persiapan pemberkasan yang masuk kampusnya. Jadi kayak UGM kemarin butuh tes TPA juga, jadi TPA-nya langsung dari UGM-nya. Jadi itu yang juga makan persiapan banyak. Wah, cukup menegangkan ya Kak tesnya. Greget saya Kak. Nah Kak, setelah Kakak menjadi mahasiswa penerima program beasiswa LPDP ini Kak, apa saja sih yang Kak benefit yang Kakak terima sebagai mahasiswa penerima beasiswa LPDP Kak? Benefitnya ya banyak ya teman-teman, terutama dari segi material. Luar biasa sekali, LPDP bangga sekali mungkin sama award-awardinya. Jadi fasilitas yang kami dapat luar biasa banyaknya. Bahkan kemarin saya datang saja ke Jogja itu ditanggung oleh LPDP teman-teman, dan tidak hitung-hitungan juga. Pesawat yang diberikan kepada kami juga lumayan luar biasa. Lalu kami juga dapat tunjangan buku, UKT sudah di luar dari tunjangan biaya hidup, biaya kedatangan. Banyak sekali teman-teman benefitnya selain LPDP. Jadi saya merasa sama teman-teman awardee yang lain, kesusahan kita untuk masuk tembus nih sebagai jadi awardee LPDP ini, itu terbayarnya luar biasa. Bahkan lebih dari perjuangan kita masuk di sana. Tapi selain benefit seperti itu yang kita dapatkan, tentunya ada tanggung jawab luar biasa nih yang ada di pundak meskipun nggak terlihat. Namanya award di LPDP, nggak mungkin dong kita menggunakan uang dari negara dengan biasa-biasa saja. Tentu kita harus jadi yang terbaik lagi nih di kampus. Tentu kita perlu memberikan sumbangsis kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Yang anak muda Indonesia tuh gimana sih sebenarnya? Apalagi kita sedikit-sedikit pun masih dapat sorotan nih, anak award di LPDP tuh udah berapa jurnal nih yang udah ditembuskan, udah berapa penelitian nih lagi digarap, ya gitu-gitu sebenarnya. Jadi balik lagi, benefit mungkin luar biasa. Kami dapat, selain dapat material, kami dapat nama, kami dapat ya banyak sekali channel, jaringan keluar, bertemu orang-orang luar biasa. Kami juga dapat privilege tentunya ya. Privilege sebagai awardee LPDP, tapi beban kami untuk mengharumkan nama Indonesia juga luar biasa. Tapi itu nggak menutup kemungkinan sih, itu bukan kesusahan, tapi itu motivasi buat kami. Ya benar.
Jadi Kak, di balik benefit-benefit yang didapatkan ternyata ada tanggung jawab juga ya Kak, harus diemban, terutama bagaimana Kak Tirta melaksanakan nih Kak nanti perkuliahannya. Ya semoga Kak Tirta bisa sukses dan semangat untuk kuliahnya Kak. Nah Kak, terakhir mungkin Kakak bisa membagikan tips Kakak untuk sahabat-sahabat estetika di rumah, gimana sih agar mindset mereka itu terbuka bahwa organisasi itu sebenarnya nggak bakalan ngebatasin akademik kita Kak. Lagi-lagi mindset teman-teman sendiri kan, teman-teman sendiri ini yang bisa berubah. Kami mungkin cuma bisa memberikan pandangan. Sejauh ini apa yang sudah saya raih sedikit banyak pun selain dari akademik yang menunjang dari lembaga dan organisasi yang luar biasa, entah itu dalam kampus ataupun luar kampus. Sumbangsinya terhadap skill saya mungkin, terhadap CV saya mungkin, portofolio saya itu sangat luar biasa. Dan lagi-lagi apa yang kita dapatkan di bangku kuliah nggak semuanya kita dapat di kuliah aja nih, di bangku kuliah aja. Kita juga perlu mencari di mana nih di luar. Dengan kita bertemu orang baru, pemikiran kita bakalan terbuka nih. Oh, yang darinya mungkin kita memandang seperti ini, ketemu orang baru, oh ternyata ada pandangan lain nih yang seperti ini. Dan di situ sangat membantu kita untuk menjalani kehidupan nanti selanjutnya. Entah itu teman-teman mau jadi lanjut S2 kah, mau kuliah, mau kuliah lagi, atau mau kerja pun, atau mau jadi businessman, itu sangat dibutuhkan. Skill-skill yang ada di lembaga itu dibutuhkan. Dan lagi, saya sangat-sangat bersyukur ketika saya menyadari bahwa ternyata jadi bukan apa saya emban, akademik itu adalah hal wajib teman-teman. Semuanya pasti kuliah, semuanya pasti dapat nilai yang bagus. Nilai teman-teman yang bisa teman-teman jual apa? Sangat di organisasi. Salah satunya adalah dengan bagaimana kita memberikan apa yang kita punya ke orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi relawan di luar misalnya. Itu hal-hal yang sangat penting. Itu kan juga masuk lembaga ya teman-teman. Masuk organisasi juga. Dan kalaupun ada tips dan triknya, saya nggak punya tips dan trik khusus. Tapi saya rasa teman-teman perlu percaya sama diri sendiri. Dan ketika teman-teman sudah memilih satu jalan, lakukan itu dengan baik. Karena apapun yang kita berikan dengan terbaik, feedbacknya yang kembali ke kita adalah sebesar effort yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih masuk lembaga A, lalu hanya numpang nama aja nih, SK doang nih, nah itu pasti terasa loh teman-teman seberapa banyak lembaga itu bakal ngasih ke kita. Tapi kalau misalnya kita kasih effort yang luar biasa, lembaga itu juga kasih timbal balik yang luar biasa juga ke kita. Itu yang saya dapat juga, dan itu yang membekali saya akhirnya masuk di LPDP, masuk di S2 dan sebagainya. Don't be afraid to try, teman-teman, karena kegagalan adalah dimana kesuksesan yang tertunda, dimana kita belajar lagi apa yang perlu kita tingkatin dalam diri kita. Jangan pernah takut tentang apa yang bakalan terjadi di depan nanti, karena kita nggak tahu nih kalau misalnya kita nggak nyoba. Lebih baik kita nyesal karena gagal dibandingkan nyesal karena tidak mencoba. Jadi semangat teman-teman semuanya. Kak Tirta, keren banget Kak. Sarjananya di UNM, terus S2-nya di UGM, itu menurut saya hal yang luar biasa Kak. Dan saya juga banyak belajar dari Kak Tirta sebagai senior kami di LPM Estetika, senior kami di UNM. Terus saya juga belajar banyak bahwa ternyata hal-hal yang luar biasa yang kita dapatkan di belakang itu
di balik itu ada usaha juga kayak yang luar biasa, yang tentunya apa yang kita lakukan hari ini tentu akan menjadi dampak untuk hari-hari ke depan. Jadi ketika kita berusaha pun akan ada hasil yang baik untuk kita dapatkan dari usaha-usaha itu ya. Terima kasih banyak Kak Tirta. Mungkin itu juga tadi adalah closing statement kakak yang sangat luar biasa, dan dari sana sahabat-sahabat estetika di rumah juga bisa belajar bahwa ternyata pendidikan akademik itu penting, tetapi organisasi juga itu adalah hal yang penting. Saya sepakat banget dengan Kak Tirta. Terima kasih banyak Kak Tirta telah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang di ST Talk kali ini. Semoga Kak Tirta sehat selalu dan kuliahnya lancar, sukses, amin, dan bisa menyelesaikan S2-nya dengan lancar dan tepat waktu, amin. Amin. Makasih Kak Tirta udah meluangkan waktunya. Sampai jumpa Kak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa Milka, teman-teman semuanya. Terima kasih. Nah, gimana nih sahabat estetika? Setelah mendengarkan bincang-bincang bersama Kak Tirta, tentunya sahabat estetika menjadi lebih tertarik untuk berkuliah sambil berlembaga dong tentunya. Kan yang paling penting bagaimana sahabat estetika bisa memanage waktu dengan baik agar keduanya dapat berjalan secara beriringan, dan aku yakin sahabat estetika tentunya bisa dong. Oh iya sahabat estetika, demikianlah konten ST Talk kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar kami lebih semangat. See you!